Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang prestasi belajar anak. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan pengertian bahwasanya prestasi belajar anak, kata kunci yang utama adalah prestasi di sini. Jadi jika meminjam definisi dari KBBI, prestasi itu diartikan sebagai hasil yang telah dicapai setelah seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu. Maka ketika kata prestasi disandingkan dengan kata belajar, artinya prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang anak setelah ia melakukan proses belajar. Dari jenisnya, di sini ada tiga jenis prestasi, yang mana dengan jenis-jenis ini kita akan mempermudah manakala nanti terutama dalam hal mengevaluasi proses dan hasil belajar anak. Yang pertama adalah cipta atau kognitif, kemudian yang kedua adalah rasa atau afektif, dan yang ketiga adalah karsa atau psikomotor. Nah, masing-masing punya definisi juga. Jadi di sini kalau kita melihat cipta itu diartikan sebagai kemampuan pikiran seseorang untuk mengadakan sesuatu yang baru. Itu kalau versi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena tadi cipta sama dengan kognitif, biasanya kalau dalam jenjang pendidikan anak usia dini, kognitif itu misalnya adalah kemampuan anak dalam berpikir simbolik atau kemampuan anak dalam memecahkan suatu masalah. Itu kalau cipta atau kognitif. Nah, bagaimana dengan rasa atau afektif? Rasa di sini oleh KBBI diterjemahkan atau didefinisikan sebagai tanggapan hati. Hati kita merespon sesuatu itu seperti apa? Nah, itulah rasa. Di KBBI juga dimaknai, kata rasa dimaknai sebagai pertimbangan atau pendapat mengenai baik atau buruknya sesuatu, salah atau benarnya sesuatu. Nah, apa yang dikatakan oleh teman kita itu sudah benar atau belum, apa yang dilakukan oleh seseorang di sekitar kita itu sudah merupakan perbuatan terpuji atau tercela. Itu hati yang dapat merasakan. Nah, kemudian karsa atau psikomotor. Nah, di sini di KBBI disebutkan bahwasanya karsa adalah daya atau kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak. Nah, kalau di sini karsa dimaknai sama dengan psikomotor oleh Muhyiddin Syah, maka di jenjang pendidikan anak usia dini, psikomotor itu berhubungan erat dengan lingkup perkembangan fisik dan motorik. Bagaimana fisik motorik kasar
berfungsi atau difungsikan, fisik motorik halus difungsikan, kemudian perilaku keselamatan dan kesehatan. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Nah, masing-masing komponen dari prestasi belajar anak, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor itu mempunyai indikator atau tanda atau ciri. Nah, di samping itu dia juga punya aspek. Nah, di sini ada aspek apa saja untuk yang kognitif. Ada aspek pengamatan. Pada aspek pengamatan ini indikatornya apa? Seseorang punya prestasi atau berhasil mencapai aspek ini ketika dia bisa menunjukkan, atau seorang anak usia dini itu bisa menunjukkan setelah ia melakukan pengamatan terhadap warna merah, ketika dicampur dengan warna biru itu akan menjadi warna lain, warna apa. Nah, dia tandanya adalah bisa menunjukkan, oh ternyata merah dicampur dengan biru akan menjadi ungu. Nah, di samping itu indikatornya adalah bisa membandingkan, antara warna hitam atau warna yang dicampur dengan pewarna hitam itu akan menjadi lebih gelap. Nah, sementara warna yang dicampur dengan warna putih akan cenderung mengarah ke lebih terang. Nah, itu dia atau seorang anak bisa membandingkan keduanya setelah melakukan proses pengamatan. Bagaimana dengan aspek yang lain? Di sini ada aspek ingatan. Pada aspek ini prestasi belajar anak ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menyebutkan, kemudian menunjukkan kembali. Bisa nggak anak menyebutkan nama-nama hewan yang pernah ditemukan di sekitar rumah? Oh, ada kucing, ada ayam, ada cicak, nyamuk, dan sebagainya. Kemudian pemahaman. Anak dikatakan paham ketika dia bisa menjelaskan. Anak memahami bagaimana caranya menangkap bola dengan benar. Di samping nanti berhubungan dengan aspek psikomotorik, anak juga bisa menjelaskan, oh begini loh cara menangkap bola dengan benar. Dia bisa menceritakan, bisa menjelaskan seharusnya kalau ingin menangkap dengan benar itu caranya dengan posisi tangan yang diarahkan seperti ini, kemudian pandangan ke depan dan seterusnya. Itu bisa menjelaskan. Nah, kemudian penerapan di sini diindikasikan atau dicirikan dengan anak bisa memberi contoh. Kalau yang sering kita lakukan misalnya ibu menggoreng tempe. Nah, ketika anak berhasil mencapai aspek penerapan, maka dia harusnya bisa memberi contoh bagaimana cara menggoreng tempe. Mulai dari memasukkan tempe adonan ke dalam penggorengan, kemudian mengecek tempenya gosong atau tidak, dan seterusnya. Kemudian analisis. Pada aspek ini anak dijadikan dengan kemampuannya untuk menguraikan atau memilih-milih, mengategorisasi mana ini biji salak yang lebih besar, biji salak yang lebih kecil. Nah, ini dia bisa menganalisis. Kemudian sintesis. Nah, di sini dicirikan dengan kemampuan seseorang atau anak dalam menghubungkan, menyimpulkan, mengeneralisasikan. Nah, tentu dengan bahasa anak.
Berikutnya indikator prestasi afektif. Ini meliputi penerimaan sampai dengan penghayatan. Bagaimana dengan penerimaan? Misalnya di sini dijadikan dengan menunjukkan sikap menerima menolak. Ketika anak minta untuk menyanyikan lagu dangdut misalnya, ada sebagian anak yang menerima, ada sebagian anak yang menolak. Nah, itu kaitannya dengan rasa. Jadi ya ketika ada anak yang menerima, ya kita tidak bisa menyalahkan. Ketika ada yang menolak, kita juga tidak melulu harus menyalahkan atau membenarkan. Nah, itu dicontohkan seperti itu. Kemudian aspek sambutan dijadikan dengan keterlibatan anak. Ketika anak diminta bermain peran tentang tentang profesi dokter, tentara, ketika dia terlibat, itu berarti dia secara afektif, secara rasa menerima atau menyambut dengan baik apa yang dimainkan di situ. Kemudian mengapresiasi, aspek apresiasi di sini anak cirinya adalah mengagumi, kemudian menilai penting dan menganggap indah. Bagaimana dengan internalisasi dan penghayatan? Di sini dijadikan internalisasi di sini adalah mengakui, mengingkari, melakukan. Artinya tidak sekedar melakukan pada aspek sambutan atau aspek penerimaan, tetapi sudah melekat. Internalisasi dan penghayatan itu melakukan sesuatu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupnya sehari-hari. Ternyata seorang anak setiap hari sudah bisa berbicara dengan bagus, dengan sopan, menggunakan bahasa Jawa yang kromo inggil misalnya dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian indikator psikomotor di sini ada bergerak dan bertindak. Cirinya anak berprestasi dalam bergerak dan bertindak, dia bisa mengkoordinasikan antara gerak mata, tangan dan kaki dan anggota tubuh lain. Bersepeda di sini ada koordinasi antara mata harus melihat ke depan, kemudian tangannya harus menyetir kanan kiri, kaki harus memutar pedal, anggota tubuh lain harus menyesuaikan ketika berat ringannya sepeda, ketika menabrak menabrak sesuatu di jalan dan seterusnya. Kemudian ekspresi verbal dan nonverbal di sini dicirikan dengan anak bisa mengucapkan, kemudian menunjukkan mimik. Nah, seperti ini mimik ketika anak itu menolak, mimik dan gesturnya seperti apa. Pada umumnya di Indonesia menolak itu geleng-geleng ke kepala. Kemudian ketika menerima menganggukkan ke kepala. Itu diantara indikator masing-masing prestasi, mulai dari prestasi kognitif, prestasi afektif, dan prestasi psikomotor. Demikian pemirsa yang dapat kita diskusikan pada perjumpaan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.